Haruhura. Ini di mana? Perasaan, aku sedang tertidur sebab kelelahan karena belum sama sekali istirahat sejak dari Jakarta. Bahkan, aku tidak sempat makan terlebih dahulu di rumah Pak Joko. Tetapi aku sekarang ini sedang berada di mana? Malam hari. Kenapa pula hanya ada rumah besar di depan sana? Ujarku lirih. Apa ini mimpi? Tetapi bagaimana mungkin jika ini mimpi sedangkan kesadaranku masih bisa dikendalikan? Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Karena penasaran, aku lantas mendekat rumah mewah nan besar di depan. Perlahan aku berjalan. Anehnya, tidak ada lampu sama sekali yang menyala di rumah itu. Juga, seperti tertutup rimbunan pohon. Sebetulnya aku tidak ingin ke sana, tetapi aku seperti tertarik untuk mencoba mendekati ke arah rumah itu. Sesampainya di depan pagar, aku mengintip di sela-sela pagar. Tidak ada tanda ada seseorang pun. Mungkin, ini rumah yang sudah tidak terpakai lagi. Sayang sekali rumah sebesar ini didiamkan terbengkalai. Pikirku dalam hati. AMPUNNN. Ampun. Terdengar suara seorang meminta tolong dan ampun. Aku yang mendengar suara tersebut lantas penasaran dan mencoba untuk memasuki rumah tersebut dengan menggeser pagar yang tinggi dan berat itu. Setelah berhasil masuk, aku mengintip sedikit dari arah jendela. Ternyata di dalam ada pencahayaan dari banyaknya lilin. Tetapi kenapa tidak terlihat sama sekali dari luar ya? Lirihku dengan suara pelan. Dari luar, aku melihat banyak orang memakai jubah berwarna hitam pekat sampai tidak terlihat sama sekali wajahnya. Seram sekali. Mereka sudah seperti malaikat pencabut nyawa di film-film. Sedangkan aku juga melihat seseorang dengan duduk bersimpu di hadapan orang-orang berbaju hitam pekat tersebut. Orang itu seperti memohon sambil bersujud seraya memohon. Apa yang dilakukan orang itu? Mengapa dia bisa bersujud kepada manusia? Bukannya bersujud selain kepada Tuhan itu tidak boleh. Manusia yang bodoh. Makiku dalam hati tentang keadaan di dalam. Ya Allah. Aku terkejut karena tiba-tiba datang seorang wanita yang sangat cantik sekali. Jujur saja, aku tidak pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Dia seperti puteri, memakai gaun berwarna putih dan memakai hiasan di kepalanya. Dalam terangnya lampu lilin saja, bahkan aku masih bisa melihat kecantikannya. Sungguh mengagumkan. Dia membawa sebuah cambuk. Aneh, untuk apa wanita tersebut membawa sebuah cambuk? Apakah untuk menghukum pria yang sedang bersimpuh? Bersujud itu. Kejam juga wanita itu ternyata. Cantik-cantik kok begitu sih? Splash. SPLAHH. ARG hahaha. AMPUNNN. Ampun RATU. Tanpa rasa iba, dia mencambuk orang di depannya dengan sangat keras. Aku bahkan merinding melihatnya. Rasanya itu terlalu berlebihan. Tapi, apa dayaku? Tidak mungkin aku menghampiri dan membelah orang tersebut. Jono, kamu sudah melanggar janjimu. Ampun Ratu, berikan saya kesempatan kembali. Tidak. Hah, Jono? Bukankah itu nama atasanku? Sepertinya bukan. Tidak mungkin Pak Jono berada di tempat seperti ini kan? Dia kan sedang berada di Jakarta. SPLASHH. SPLASHH. Wanita itu terus saja mencambuk orang tersebut tanpa adanya rasa kasihan. Aku saja bergidik ngeri melihat wanita cantik tersebut yang dengan begitu mudahnya mengayunkan tangan untuk mencambuk. Andai tangan halusnya itu dipakai untuk mengelus wajah, mungkin aku akan mendaftar terlebih dahulu. Ujarku dalam hati. Setelah beberapa kali dia menyiksa orang tersebut, lantas dari kejauhan aku melihat salah satu orang yang berpakaian hitam memegang leher orang yang disiksa tersebut hingga aku bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas. Astagfirullah. Ujarku sambil menutup mulut dengan tangan. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Orang yang disiksa sedari tadi adalah Pak Jono. Dia adalah atasanku yang menugaskan secara khusus pengantaran jenazah ke Solo. Tapi, apa yang dia lakukan di sana? Kakiku gemeter, sedangkan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bulu kuduku mulai merinding saat melihat Pak Jono diangkat melalui leher menggunakan satu tangan. JLEKKKKK. Aku menelan saliva dikala wanita tersebut tersenyum menyeramkan ke arahku. Sial. Aku harus kabur sekarang juga atau kalau tidak, akan ketahuan. Lepasin. Lepas.
Sedetik sesaat aku ingin meninggalkan rumah tersebut. Tiba-tiba dari belakang leherku ada yang memegang dengan sangat kuat. LAPASSSSSSINN. Lepas. Aku seakan terangkat dan membuat aku sulit sekali bernafas. ZTSSSS, bangun ZTSSS. ZTSSS, istighfar. Sadar HIYYY. Hahaha. 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 Aku terkejut karena Pak Joko sedang memegangi kepalaku sambil menyuruhku untuk beristighfar sambil menekan-nekan ucapannya. Astagfirullahaladzim. 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 Ujarku sambil mengatur nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Ujarnya menuntunku. Buang. Efu hahaha. Lagi. Tarik nafas. Buang. Efu hahaha. Sekarang baca doa yang kamu bisa. Ujarnya lagi menyuruhku membaca doa. Allahumma barik lana afi ma rozaktana awakina'a adzabana'a. Ucapku dengan cepat. Plak. Tiba-tiba Pak Joko menepuk kepalanya sendiri sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ya ampun Aziz. Aziz, otakmu ini benar-benar bodoh. Hahaha. Aku heran. Tadi katanya suruh baca doa. Sekarang dia malah tertawa terbahak-bahak seperti mengolokku. Dasar orang tua yang tidak jelas. Bukannya membantu malah menertawakan. Ini kamu minum dulu ya sis biar tenang. Jangan lupa baca doa tapi ya. Hahaha. Ujarnya sambil memberikan gelas berisi air hangat kepadaku. Dengan wajah kesal masam aku mengambil air hangat tersebut lantas meminumnya sedikit demi sedikit agar menetralisir pernafasanku. Apa sih ini orang tua? Malah tertawa begitu. Dasar nggak berperasaan. Ungkapku jengkel dalam hati. Oke. Sis coba kamu ceritakan kenapa bisa teriak-teriak begitu. Badanmu los sampai basah kuyup begitu. Tapi sebentar. Hahaha. Sempat-sempatnya dia malah tertawa lagi. Apa sih pak? Kenapa ketawa begitu nggak lucu tahu? Ujarku kesal karena dia masih saja tertawa. Ah iya. Maaf. Kamu itu sampai Jakarta harus banyak-banyak mengaji Ziz. Kamu itu masih sangat bodoh sekali. Haduh, perutku sakit terlalu banyak tertawa. Apa sih maksudnya pak? Jelaskan dong jangan sepotong-sepotong. Sudah. Tadi kamu kenapa bisa teriak-teriak sambil tidur? Apa yang terjadi sebenarnya? Tanyanya kepadaku. Dengan perlahan, aku mulai menceritakan apa yang kualami dalam mimpi. Kemegahan rumah dalam sepi dan gelap hingga orang-orang memakai jubah hitam. Sampai di mana aku melihat Pak Jono yang disiksa oleh cambuk dan terakhir ketika aku diangkat oleh tangan yang besar sampai terangkat beberapa meter dari tanah. Bagaimana rupa dari wanita itu sis? Tanyanya kepadaku. Dia cantik, putih bersih. Kurasa tidak pernah kulihat wanita secantik dia pak. Dan yang mengayunkan cambukan kepada Pak Jono adalah wanita itu sendiri. Jawabku singkat. Pak Jono memejamkan matanya sambil mengangguk-angguk dan tentunya aku tidak mengerti arti dari anggukannya. Mungkinkah dia mengantuk? Kurang ajar sekali orang tua ini. Bertanya tetapi malah mengantuk. Pak, tanyaku memastikan apakah dia tertidur atau tidak. Diam dulu, saya sedang konsentrasi. Baguslah, kupikir dia tertidur. Awas saja sampai tidur. Aku akan langsung pergi dari sini dan menuju Jakarta sebelum dia terbangun. Baiklah, singkatnya seperti ini. Mereka belum melepaskanmu begitu saja. Tetapi, ada yang sesuatu yang menjagamu. Dan buruknya, aku tidak tahu siapa yang menjagamu itu. Ujarnya lantas membuatku sumringah. Mungkinkah itu Pak Sobri? Tanyaku antusias. Sayangnya bukan dan tidak mungkin Sobri. Lupakan orang tua itu Ziz. Dia tidak akan pernah muncul lagi. Sekalipun ada, dia paling hanya memperlihatkan dirinya saja, tidak lebih dari itu. Jawabnya dan itu membuatku kecewa. Berhati-hatilah sekarang sebelum melakukan apapun. Walaupun kamu ada yang melindungi, kamu juga harus berhati-hati. Ya sudah mandi dulu sana, setelah itu baru makan. Dia pun pergi meninggalkanku sendirian di kamar ini. Kupikir yang menolongku itu Pak Sobri. Padahal, aku ingin berterima kasih jika bertemu dengannya lagi. Ya, semoga saja nanti masih bisa bertemu dengannya.
Ucapku sambil bersiap untuk pergi mandi dan bersiap untuk pulang ke Jakarta. Tapi, mimpi tadi itu seperti sangat nyata. Yang lebih anehnya lagi adalah, apa hubungan Pak Jono dengan mereka? Misteri sekali. Beberapa kali aku masih memikirkan kejadian-kejadian dalam mimpi yang seperti kenyataan itu. Bahkan dalam keadaan mandi sekalipun, aku masih memikirkannya. Aku serius. Dalam mimpi itu aku benar-benar dalam keadaan sadar. Setelah selesai mandi dan berpakaian lengkap, aku lantas keluar ke ruang tengah untuk makan dan di sana Pak Joko sedang menungguku sendiri karena istrinya sedang tidak di sini melainkan di rumah saudarinya. Pak Joko bilang, istrinya berpikir saat dia mengantarku adalah hari terakhirnya di dunia. Nyatanya, Pak Joko masih sehat sekarang ini. Ya, istri pikirannya parah banget. Pasti niatnya mau kawin lagi tuh kalau Pak Joko meninggal. Parah-parah. Ini sudah hampir jam 2 siang. Kamu makan terlebih dahulu sebelum pulang ke Jakarta. Ujarnya menyambutku. Aku hanya mengangguk dan segera mengambil nasi dan lauk pauk. Dan tak lama, aku langsung menyantap makanan tersebut. Maaf, soal makanan aku tidak bisa basa-basi. Langsung serang saja sepuasnya hehe. Wih, makanmu lahap betul Zis. Ya elah komen aja. Enggak tahu apa aku tidak makan sedari kemarin. Hehe, iya Pak. Lapar sekali saya. Ujarku dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Tak apa, habiskan saja. Toh istri saya baru akan kembali esok. Cari yang lain aja Pak, yang setia nunggu di rumah dalam keadaan apapun. Tapi tunggu, aku hanya bercanda saja. Aku percaya istri Pak Joko adalah wanita yang hebat dan sudah banyak melalui banyak hal bersama. Jadi, di atas hanyalah guyonanku saja. Setelah 15 menit berlalu, aku selesai makan dan kini sedang menikmati sebatang rokok sambil mengobrol ringan dengan Pak Joko mengenai beberapa hal saja. Makasih ya Pak. Sudah banyak sekali membantu selama saya berada di sini. Ujarku padanya dan membuat raut wajahnya menjadi sedih. Kenapa lagi nih? Ucapku dalam hati. Santai saja, kamu sudah kuanggap anak sendiri kok. Jaga kesehatan selama di Jakarta ya. Banyak-banyak belajar agama. Kamu tuh masih dalam incaran mereka. Pokoknya hati-hati. Aku tertegun mendengarnya sekaligus terharu. Pak Joko dengan cepat menjelma membentuk menjadi ayahku. Jujur saja, aku tidak pernah dipesankan seperti itu selama ini. Apa sebahagia ini yang mempunyai orang tua? Hiks. Kamu hati-hati Aziz. Jangan lupakan kebersamaan kita walau hanya sebentar. Pak Joko menangis. Aku tidak menjawab dan langsung menghampirinya serta memeluknya dengan erat. Aku paham. Dia kehilangan anaknya yang diambil sebagai tumbal oleh keluarga iblis itu. Wajar saja kalau Pak Joko begitu mengidah, kan seorang anak. Begitu juga denganku yang menginginkan orang tua. Keadaan kita serupa tapi tak sama. Jadi tak apa kan? Bapak bisa menganggap saya sebagai anak kok. Pak Joko juga saudara saya anggap sebagai ayah saya sendiri. Nanti-nanti jika saya kesini lagi, mohon izinkan untuk mampir. Juga, saya akan menerima dengan lapang dada jika Bapak sedang berada di Jakarta kelak. Ucapku seraya menepuk-nepuk pundaknya. Hiks. Terima kasih nak. Terima kasih. Ujarnya sambil sesegukan menangis. Sial, siapa yang memotong bawang di sini? Bersambung.